maka pasti akan tambahkan terus. Kalau ayat yang pertama tadi mengimani Allah tadi itu diantaranya ayatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 28. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Lebih itu sampai nih bisa ngukuri, bisa mengkafiri pangeran ki piye to? Wong kuwi mbiyen ora enek. Mbiyen sampai apa? Ora enek. Terus di enekne. Berarti di enek itu harus apa? Harus taat. Yang taatnya itu kadang-kadang di luar nalar rasional. Mumpung masih Rajab tanggal berapa itu? Tadi 29 akhir mungkin atau 30 bulan lagi. 29. Nah, cuma 29 hari terakhir Rajab peristiwa apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu kalau dinalar dengan rasional sampai sekarang masih mustahil. Ilmu astronomi kita itu katanya bisa mencapai luasnya jagat raya itu bisa ditempuh dengan 27 miliar tahun cahaya. Ini kalau sepun apa? Jadi kecepatan cahaya yang satu tik nih guna jagat menyempuh 300.000 kilo itu masih bisa apa? Menggapai yang namanya akhir jagat niki dengan lamanya waktu berapa? 27 miliar tahun. Kecepatan cahaya yang kecepatannya pindah 300.000 kilo. Itu kalau disentorkan kemana? Yang namanya akhir jagat raya ini masih butuhkan waktu 27 miliar tahun per kecepatan cahaya. Lalu terus Nabi itu kecepatannya kaya apa? Lalu sak klik ya iso 300.000 kilo menempuh 270 miliar tahun. Lalu Nabi itu kecepatannya kaya apa? Di sini namanya mukjizat, enggak iso berdasarkan. Namanya apa? Mukjizat. Namun ketika kemudian beredar masyarakat Mekah pada waktu itu Muhammad untuk edan saya bahkan enak semua edan tenan Muhammad kok iso ngaku kok ke Masjid Al-Aqsa dapat diprovokasi. Dan diantaranya yang paling dekat dengan Nabi siapa? Abu Bakar. Delok kita untuk desan sana wartamu ngaku munggah lagi seperempat malam kemudian balik menjadi toko dijanda. Dari mana coba diukur apa akal sing sehat sampai berkelok apa kata salah Abu Bakar usaddiq wa mafaqada aku membenarkan aku percaya bahkan benar ini. Nah, julukan As-Siddiq itulah yang kemudian apa? Orang kepada pada dirinya karena apa? Karena begitu percaya tanpa harus dimalar tentang peristiwa Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang pun jemaah, tidak ada pesawat yang bisa sampai kemudian ke apa yang dicapai oleh astronomi dari luasnya jagat raya. Yang lain kedua, kalau kita lihat secara nasional, bagaimana kita harus mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kalau penjenengan ningali ada tantangan dari Al-Quran yang sampai sekarang pun belum terjawab, dan tantangan itu kayaknya bukan untuk kita, karena kita tidak bisa maksudnya nggak sehari-hari ngomong bahasa Arab. Yang ditantang ini ngomong bahasa Arab orang-orang Timur Tengah sana, orang Mekah. Apa tantangannya itu? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min. Kalau sampean ragu-ragu, wis ta, ayo datangkan satu surat saja yang semisal. Dan itu tantangan berlaku pada siapa? Bahkan Nabi. Apa kemudian Nabi sekarang kayak Al-Quran? Tidak.
Oh, kemudian apa? Orang-orang dan waktu itu Nabi lahir di tengah-tengah sebuah kondisi di mana masyarakat Arab itu senangannya bukan sihir seperti zamannya Nabi Musa atau Nabi Isa, enggak. Tapi apa? Kesenangan orang-orang Arab, hobi mereka itu adu syair, adu puisi tempelkan di dinding-dinding Ka'bah dan dapat hadiah macam-macam hadiah. Wah, sedemikian pinternya orang Arab dalam membuat syair, puisi dan sebagainya, tantang Al-Quran. Cak! Orang yang sering jawab, Mas, satu bukti bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi yang katanya para orientalis belajar dari filsafat kuno Yunani lah apa. Yang kedua jangan itu loh, pisang gula panjenengan ini pasti bekas yang lagi apa? Petunjuk. Butuh yang namanya apa? Panduan hidup. Kirim siapa lagi? Coba kita lihat. Jenengan yang mohon maaf, mata kita ini apa? Bisa baca, bisa melihat pemandangan yang indah. Cepet-cepetan apalan ambil wong sing mohon maaf tunanetra. Kira-kira tuh cepetan di. Ternyata malah cepetan orang yang tunanetra. Kadang-kadang takdir bahwa kita lihat sekilas kekurangan ini karena kita tidak mau ada sedikit pun tanpa sedikit pun pertanyaan kok yang ini. Walaupun memang jamaah Allah dalam mengistiqomahkan ketaatan itu perlu ada 3 hal. Pertama adalah ya tadi itu keyakinan. Keyakinan itu perlu dihiasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Untuk apa? Kenapa? Yang jawaban-jawabannya menambah keyakinan kita. Kalau kita lihat jamaah di sini di tadi, coba kita lihat yang muda dengan yang tua banyakkan yang mana? Banyakkan sing sepuh. Jinten-jinten sing sepuh ini apa aku kudu jedek-jedek ning masjid. Apa sih aku kudu jedek-jedek ambil tanggo-tanggo. Ya apa? Paling jedek mati kan. Ini dia tidak. Jedek berlana. Artinya pertanyaan-pertanyaan ini dan dijawab dengan jawaban-jawaban yang lain, bukan sekedar titik mati, bukan apa, tapi jawaban-jawaban yang lain semoga kok semua menambah ketaatan kita. Dan yang kedua, ukhuwah, seduluran. Artinya wong-wong soleh kumpulono ini akan menambah ketaatan-ketaatan kita. Lah dewean nyekel HP. Wes apa? Scrolling kadang-kadang apa? Sing mau macam-macam. Tapi ambil konco-konco bareng ini deh. Nah, coba contoh sederhana. Yang ketiga jamaah Allah adalah apa itu? Syariah. Maksudnya syariah. Kita harus mengupayakan terus nilai-nilainya, ingat-ingatkan orang-orang yang punya amanah untuk mengurus kita, dari para pejabat mulai RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, untuk terus apa? Kalau nyimpang kita berani ingatkan. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Nabi Muhammad dan Nabi yang lain. Nabi Ibrahim, tegarnya, tegasnya luar biasa. Nabi Musa luar biasa. Nabi Muhammad tidak kurang, lebih dari itu. Untuk apa? Mengingatkan penguasa-penguasa yang zalim itu untuk kembali kepada jalan Allah, sehingga terbit aturan bahwa kita didukung ketaatan kita kepada Allah SWT. Kalau itu yang tercipta, Masya Allah, kita benar-benar akan menyongsong sebuah periode zaman, kata Rasulullah, zaman di mana kita kembali seperti zaman para sahabat. Ya Allah, itulah yang mungkin
bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di pagi ini semangat itu terus lebih semangat lagi, jamaah ini terus lebih banyak lagi, karena sebenarnya kita ini saling memberi syafaat. Dalam surah Al-Quran Allah katakan al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Kekoncoan pada waktu itu, seduluran pada waktu itu, podo bencengkere, podo saling caci maki, kecuali sebab al-muttaqin, orang-orang yang muttaqin. Pak di Sidoarjo ini ndi orang ketok melok jemaah sapa? Wah, saling memberi syafaat. Saling memberi syafaat. Siapa itu? Hanya orang-orang muttaqin. Sementara orang-orang kafir, kata Allah, wa qala alladziina kafaru rabbana arina alladziina adallana minal jinni wal ins. Ya Rabb, iso nyeluk-nyeluk ya Rabb, orang-orang kafir. Katanya apa? Tunjukkan kepada kami siapa yang menyesatkan kami, siapa yang membangsakan kami, nanti akan kami jadikan dia di bawah kaki-kaki kami. Kata siapa? Orang-orang di antara caduja. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bertakwa, yang saling memberi syafaat. Amin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.